Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat MG TV? Berjumpa kembali dengan saya Gatot Kutakumara dalam acara Beranda Inspirasi yang alhamdulillah kita tayangkan di MG TV setiap hari Rabu jam 4 sampai jam 5 sore. Semoga hari ini Allah mengkaruniakan kesehatan kepada kita, Allah mengkaruniakan keberkahan, sehingga setiap aktivitas kita menjadi amal soleh, menjadi bekal pulang kita ke akhirat. Dan yang paling penting Allah ridho kepada kita beserta dengan keluarga, sehingga kita bisa berkumpul di surga nanti bersama dengan keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat MG TV, untuk edisi Beranda Inspirasi kali ini kita akan mulai diskusi terkait dengan kepemimpinan. Mengapa kita mulai kepemimpinan ini menjadi faktor yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam berorganisasi, dalam berkeluarga, ataupun dalam setiap aktivitas kita? Karena memang dari sisi ajaran Islam, pemimpin itu sangat penting. Bahkan kita ini adalah sebenarnya pemimpin setiap diri kita. Nah, ini saya akan bacakan sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah seorang pemimpin seluruh keluarganya. Demikian pula seorang istri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tidak hanya level organisasi, perusahaan, ataupun kemasyarakatan bernegara begitu, namun dalam level terkecil keluarga, bahkan kita sendiri juga itu sebagai seorang pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga fungsi kepemimpinan ini sangat penting dalam ajaran Islam. Nah, contohnya adalah kita nih sebagai sebuah individu, hamba Allah, makhluk Allah yang Allah turunkan ke dunia ini. Kita ini sebagai seorang pemimpin, apa yang harus kita pimpin? Kalau kita hanya sendirian, maka kita harus memimpin anggota badan kita. Ada kepala, ada otak nih dalam kepala kita. Nah, kalau kita bisa memimpin otak kita, kepala kita, maka harusnya kepala kita ini memikirkan hal-hal yang baik saja, tidak memikirkan hal-hal yang jelek, yang maksiat, ataupun yang mengandung dosa. Termasuk juga kita ada pendengaran, ada penglihatan, begitu ya. Kemudian ada juga mulut, kemudian ada anggota badan kita, ada tangan, ada kaki. Nah, ini semuanya adalah organ tubuh kita yang harus kita kendalikan. Nah, rajanya siapa? Rajanya adalah hati kita. Hati ini sebagai raja nih, sebagai kepala. Sehingga kalau misalnya hati ini baik, hati ini bersih begitu ya, hati ini penuh dengan kebaikan, maka insya Allah bala tentara badan kita ini, organ kita ini juga akan berbuah kebaikan, akan berbuat kebaikan, akan melakukan hal-hal yang baik. Nah, sehingga sangat penting bahwa kita sebagai seorang pemimpin individu, memimpin diri kita sendiri, dimulai dari kita sendiri. Sebelum kita untuk memimpin keluarga dengan baik, sebelum kita memimpin masyarakat, organisasi, ataupun perusahaan, ataupun mungkin pejabat-pejabat pemerintahan, boleh jadi yang paling penting adalah sebenarnya kita bisa memimpin diri kita sendiri, kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita pimpin itu memang bisa kita kendalikan. Jangan sampai kita sebagai seorang pemimpin, ternyata apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi bawahan kita, menjadi amanah kita, ternyata di luar kendali kita. Nah, terkadang hal-hal yang sepele itu seorang pemimpin jatuhnya itu karena persoalan-persoalan yang kecil yang tidak seia sekata antara hati, perkataan, dan perbuatan. Nah, episode ini kita akan kupas bagaimana seorang pemimpin yang bisa diterima di masyarakat, diterima oleh jamaah ataupun di keluarga kita. Sehingga nanti kalau kita berfungsi sebagai seorang pemimpin, maka kepemimpinan kita itu efektif. Ada rumus pemimpin memimpin, pengikut mengikuti. Jadi kalau misalnya fungsi pemimpin itu ya
memimpin di depan. Fungsi pengikut ya ikut di belakang begitu ya. Kalau misalnya pengikut tidak bisa mengikuti pemimpin, maka sebenarnya pengikut itu merupakan pengikut yang tidak baik ataupun tim yang nggak baik. Salah satu syaratnya seorang pemimpin yang bisa diikutin oleh timnya, oleh anggotanya adalah insya Allah kita akan bahas di episode ini. Insya Allah. Baik, sahabat MQ TV, itu dulu sebagai pengantar. Kita break sesaat karena ada yang jeda yang satu ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi.